Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiantosa dengan NIM 09011382227129. Di sini saya ingin menjelaskan tugas di learning UAS klasifikasi gambar menggunakan autoencoder sebagai classifier. Pertama, import library. Sel ini berfungsi untuk menyiapkan seluruh library dan modul penting yang akan digunakan dalam proyek deep learning, mulai dari pemrosesan dataset, pembuatan model, proses training, visualisasi, hingga evaluasi performa model. Lalu yang kedua ada hyperparameter. Ini mendefinisikan parameter penting seperti batch size, jumlah epoch untuk autoencoder dan classifier, learning rate, serta ukuran latent space. Selain itu, daftar nama kelas Cipher 10 juga disiapkan. Pengaturan ini bertujuan memastikan seluruh eksperimen berjalan terstruktur dan konsisten. Lalu ada load dataset Cipher 10. Di bagian ini dataset Cipher 10 diunduh dan dilakukan normalisasi menggunakan nilai min dan standar deviasi bawaan dataset. Data kemudian dimasukkan ke dalam data loader dengan shuffle untuk training. Transformasi dilakukan agar data lebih stabil selama training dan membantu model belajar secara optimal. Selanjutnya ada visualisasi data awal. Sel ini menampilkan beberapa sampel gambar secara acak dari Cipher untuk memastikan dataset sudah terbaca dengan benar. Ditampilkan pula distribusi jumlah sampel tiap kelas. Visualisasi ini membantu memahami kondisi dataset sebelum dilatih. Selanjutnya ada definisi model autoencoder. Pada sel ini, arsitektur autoencoder dibangun menggunakan convolutional neural network. Encoder mengecilkan gambar 32 dikali 32 menjadi vektor laten, dan decoder mengembalikannya menjadi gambar. Tujuan arsitektur ini adalah memaksa model memahami representasi penting dari gambar secara kompresi. Selanjutnya ada training autoencoder. Sel ini melakukan proses pelatihan autoencoder menggunakan MSA loss. Training berjalan selama beberapa epoch dengan menampilkan loss tiap iterasi. Hasil training menunjukkan loss terus menurun, menandakan autoencoder semakin baik dalam merekonstruksi gambar. Lalu ada visualisasi hasil rekonstruksi. Pada bagian ini bandingkan gambar asli dan hasil rekonstruksi dari autoencoder. Rekonstruksi terlihat menyerupai gambar asli meskipun memiliki detail lebih halus. Visualisasi ini menjadi bukti bahwa latent space berhasil menangkap informasi penting dari gambar Cipher 10. Selanjutnya ada ekstrak laten. Di sel ini, seluruh gambar training dan testing dilewatkan ke encoder untuk menghasilkan representasi laten berdimensi 128. Representasi laten tersebut kemudian dikonversi menjadi array NumPy agar bisa digunakan sebagai input classifier. Selain ini menampilkan dimensi array untuk memastikan proses ekstraksi sukses. Lalu ada definisi classifier berbasis MLP. Ini mendefinisikan model classifier akan memproses vektor laten. Arsitektur MLP berisi dua layer linear dengan ReLU, batch norm, dan dropout untuk mengurai overfitting. Tujuannya adalah mempelajari pemetaan antara latent, vektor, dan label kelas. Selanjutnya training classifier dengan latent fitur. Classifier berarti menggunakan cross entropy loss. Setiap epoch ditampilkan nilai loss, akurasi training, dan akurasi testing. Performa classifier meningkat secara stabil dan mencapai akurasi yang cukup tinggi berkat representasi fitur yang baik dari autoencoder. Evaluasi akhir dan confusion metric. Ini dilakukan prediksi pada seluruh test set. Kemudian dihitung akurasi akhir. Confusion metric divisualisasikan untuk menunjukkan per kelas mana model unggul atau masih sering salah. Terdapat juga perhitungan akurasi tiap kelas untuk analisis yang lebih mendetail. Lalu visualisasi prediksi gambar. Ini menampilkan contoh gambar dari test set dengan label asli dan label prediksi.
Ditampilkan pula rekonstruksi gambarnya. Visualisasi ini membantu memvalidasi apakah prediksi model sesuai dengan isi gambar dan bagaimana kualitas rekonstruksinya. Kesimpulan ini dicetak secara otomatis menjelaskan bahwa autoencoder berfungsi sebagai ekstraktor fitur dan classifier bekerja di atas fitur tersebut. Bagian ini juga memberikan saran perbaikan seperti memperbesar latent space, menambah kedalaman model, atau melakukan fine tuning secara end-to-end. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.